virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Nah guys, buat yang nanya gejala HIV itu biasanya ada apa aja sih? Awal biasanya itu muncul di 2 atau 4 minggu pertama. Nah, buat gejala-gejalanya itu biasanya ada demam, batuk, flu, dan juga kelelahan berlebih. Apa penyebab dari HIV? HIV dapat disebabkan dari hubungan seksual, transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bersama. Juga ditularkan dari ibu hamil yang terinfeksi janinnya selama masa kehamilan. Faktor risiko apa aja sih orang yang terkena HIV? Yang pertama, bergonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan seksual. Yang kedua, menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Yang ketiga, mendapatkan suntikan transfusi darah atau prosedur medis lainnya yang tidak steril dan tidak dilakukan dengan profesional. Teman-teman ada yang tahu gak sih diagnosis HIV itu kayak gimana? Jadi, diagnosis HIV biasanya dilakukan lewat tes darah untuk mendeteksi antibodi atau antigen HIV di dalam tubuh. Tes bisa berupa tes cepat, tes ELISA, dan tes Western blot. Kalau hasil tes positif, biasanya dilakukan tes lanjutan untuk memastikan tingkat infeksi dan kondisi sistem imun. Hai semua, kalian tahu nggak sih cara pengobatan HIV? Pengobatan HIV itu biasanya dilakukan dengan cara terapi antiretroviral atau yang disebut ART, yang bertujuan untuk mengontrol virus dan meningkatkan kualitas hidup si penderita. Berikut ini beberapa aspek pengobatan HIV. Yang ke-1, terapi antiretroviral atau yang disebut ART. ART adalah pengobatan utama untuk HIV yang melibatkan kombinasi obat-obatan untuk menghambat replikasi virus. Yang kedua, ada kepatuhan pengobatan. Penting untuk mengikuti pengobatan dengan patuh dan konsisten untuk mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, pemantauan kesehatan. Pemantauan rutin terhadap jumlah CD4 atau CD4 dan tiar blood membantu dokter menentukan efektivitas pengobatan. Yang keempat, pengobatan suportif. Selain ART, pengobatan suportif seperti pengobatan untuk infeksi oportunistik juga penting. Jika kalian atau seseorang yang kalian kenal itu kena HIV, penting untuk kerjasama dengan tim kesehatan untuk mengembangkan rencana pengobatan yang tepat. Guys, kalian tahu nggak sih gimana cara mencegah terjadinya HIV? Jadi, cara mencegah terjadinya HIV itu ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan pengaman yang benar saat berhubungan badan. Yang kedua, tes HIV secara teratur. Yang ketiga, menggunakan jarum steril dan tidak berbagi dengan orang lain. Yang keempat, mengikuti program pencegahan HIV yang disediakan oleh pemerintah. Hah? Kok HIV bisa menular? Emang cara penularannya gimana ya? Cara penularan HIV hanya terjadi melalui pertukaran cairan tubuh tertentu. Contohnya yang pertama yaitu berhubungan seks tanpa pengaman, yang kedua yaitu transfusi darah atau produk darah yang terinfeksi, itu bisa terjadi jika darah yang digunakan tidak melalui proses screening. Yang ketiga yaitu penggunaan jarum suntik, yang keempat yaitu ibu pada anak, itu selama penularan selama kehamilan atau menyusui. Apa dampak dari penyakit HIV bagi individu? Dampaknya adalah yang pertama menurunkan kekebalan tubuh, rentan infeksi, yang kedua stres, depresi, yang ketiga diskriminasi, hubungan terganggu, yang terakhir biaya pengobatannya tinggi. Ada juga yang bertanya, apa sih dampak HIV bagi masyarakat itu? Ada beberapa dampak bagi masyarakat. Yang pertama itu dampak kesehatan, meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Dua, dampak sosial, stigma dan diskriminasi. Penderita HIV sering menghadapi penolakan sosial, kehilangan pekerjaan, atau dikecilkan oleh keluarga dan masyarakat. Dan pendidikan terputus. Tiga, dampak psikologis, stres dan depresi. Penderita HIV dapat mengalami tekanan mental secara diagnosis, penyakit, ketakutan akan kematian, stigma, ketidakpastian masa depan, dan rasa malu atau rendah diri. Penolakan dari lingkungan sekitar dapat mengurangi rasa kepercayaan dirinya. Kalian tahu gak apa dampak penyakit HIV terhadap keluarga? Penyakit HIV tidak hanya berdampak besar terhadap individu yang terinfeksi, tetapi juga akan berpengaruh besar terhadap keluarga dan keseluruhannya, seperti dampak emosional dan sosial. Apa peran edukasi dalam pencegahan HIV? Edukasi berperan penting dalam pencegahan HIV dengan meningkatkan pengetahuan tentang cara penularan, pentingnya menggunakan kondom, tes HIV, serta mendorong perilaku seksual yang sehat. Edukasi juga membantu mengurangi stigma terhadap ODHA dan mendorong dukungan sosial. Jadi, apakah HIV bisa disembuhkan? Tidak, HIV belum bisa disembuhkan hingga saat ini. Apakah tes HIV itu penting? Jawabannya ya, penting, karena untuk mengetahui apakah seorang itu terjangkit HIV atau tidak. Apakah kalian tahu bagaimana cara mendiagnosis HIV? Mendiagnosis penyakit HIV salah satunya bisa dengan melakukan tes. Di antaranya melakukan tes antigen atau antibodi, melakukan tes nukleat, serta melakukan tes PCR. Tes tersebut dapat dilakukan di rumah sakit, puskesmas, maupun klinik. Contoh kasus HIV, peningkatan HIV pada ibu hamil di Kota Bogor dengan 42 kasus dan total 747 kasus pada tahun 2022. Di Gorontalo lebih dari 1.000 orang terindikasi positif HIV dengan penyebaran terbanyak di Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo. Ratusan mahasiswa terjangkit HIV dan seks bebas menjadi faktor utamanya penularan. Apakah bisa seseorang yang terkena penyakit HIV dikenali dari penampilan fisik? Tidak, seseorang yang terinfeksi HIV tidak terlalu jelas berbeda dengan orang lain. Kira-kira, apa akibat jika HIV tidak diobati? Jika penyakit HIV tidak segera diobati, maka sistem kekebalan tubuh akan terus menurun, serta membuat tubuh rentan terkena infeksi dan jenis penyakit yang sangat serius. Contohnya, jenis penyakit oportunistik. Bisakah seorang ibu dengan HIV tetap bisa mempunyai anak yang sehat? Jawabannya, bisa ya. Seorang ibu dengan HIV tetap bisa memiliki anak yang sehat dan tidak tertular HIV, terutama jika kehamilan direncanakan dengan baik dan ibu mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Dengan perawatan yang tepat dan kepatuhan terhadap pengobatan, risiko penularan HIV dari ibu ke bayi dapat ditekan, sangat rendah, bahkan kurang dari 1%. Apakah HIV kini jadi penyakit kronis yang bisa ditoleransi? Ya, HIV kini dapat dianggap sebagai penyakit kronis yang bisa ditoleransi dengan penanganan yang tepat. Apakah obat HIV sudah ditemukan? HIV untuk saat ini belum bisa disembuhkan dengan total, tetapi bukan berarti nggak ada kesempatan sama sekali untuk sembuh. Untuk saat ini ada pengobatan ARV yang bisa menyembuhkan HIV dalam tubuh. Orang yang memiliki penyakit HIV bisa hidup dengan normal gak sih? Jawabannya bisa ya, tapi harus dengan pengobatan dan perawatan yang tepat, memiliki gaya hidup sehat, dan melakukan pemeriksaan yang rutin. Halo semua, ada satu pertanyaan, yaitu apakah HIV bisa menular melalui kontak biasa seperti berpegang tangan atau berpelukan? Nah, jawabannya tentu tidak. HIV cuma bisa menular melalui
cairan tertentu seperti cairan darah, cairan sperma, cairan vagina, dan cairan air ASI.